Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Salam sehat semua ya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pemodulasian pada pemancar AM PWM. Pemancar AM PWM kalau kita eh, apa, bedakan dari cara input audionya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, audio itu diinjek melewati source atau katakanlah kayak seperti emitor atau kaki kalau kita teman-teman eksperimen di AMPWM dari kakinya. Dan ada injek atau input audionya itu dari drain atau dari kolektornya, atau biasa teman-teman nyebutin itu dari kepala. Jadi inputnya itu dari kaki apa dari kepala ya. Oke, biar mudah aja ini penyebutannya. Oke ya, ini saya buatkan dua jenis palet. Jadi ini saya biar mungkin teman nanti bisa lebih lebih jelas gitu ya. Jadi ada satu pemodulasian input audionya lewat source atau emitor, ada juga yang input audionya melewati drain atau kolektor ya. Ini contoh yang sebelah sini nih contoh injek lewat source ya, yang ini contoh lewat drain. Nah ini nih kita coba teliti lebih dekat ya. Yang kita jelaskan yang source dulu, yang umum ya, lewat emitter yang ini. Nah ini seperti ini. Saya buatkan palet ini biar mudah. Ini sebenarnya tinggal injek DDS atau exciter dan power supply sudah bisa mancar ya. Nah, seperti biasa saya menggunakan generator sama ya, generator PWM menggunakan TL494. Ini langsung buffer 2N3904, kemudian drivernya sampai BD139140, baru panel PWM. Ini bisa mouse seperti IGBT bisa atau IRFP juga bisa, terserah lah, sama. Yang penting karakteristik MOSFET-nya ini ampernya bisa nyari ampere yang besar dan tegangan yang tinggi ya. Ini panel dan diode damper. Kemudian dari nanti kalau inputnya dari DDS, ini langsung dari sini bisa langsung sumber bunyi, bisa pakai preamp, bisa langsung kondensor juga bisa ya, bisa nih langsung. Ini gain audio, yang ini pulsa. Pulsa ini fungsinya hampir sama mau konsep yang injek source maupun yang drain. Yang injek source ini untuk menaikkan tegangan satu ke panel, ke source panel ya. Berarti biasa bagian RF-nya saya menggunakan buffernya itu BD139, kemudian masuk ke IRF 540. Panelnya bisa pakai tipe K 2611 atau 2698 atau pakai IRF 250 juga bisa. Kemudian saya menggunakan transformer ini 2:6. Nah, kemudian saya masuk low pass filter, ini ya, low pass filter biasa, nanti relay ke antena. Jadi kalau yang injek source ini sederhana, jadi tidak tegangan biasa aja. Tegangan untuk generator ini kita kasih 12 volt ya sampai ke driver. Nanti panel ini kan untuk menguatkan dan meregulasi tegangan yang masuk ke source-nya panel RF. Jadi ini ada low pass filter PWM. Output low pass filter PWM ini masuk sini nih. Ini masuknya ke source, ke emitornya lah, kakinya ya, emitornya. Kaki emitor. Nah,
Kemudian tegangan positifnya, tegangan ini nanti dari sini itu langsung ke bagian drain panel RF. Seperti itu. Ini contoh yang inject source. Baik, kita lanjutkan inject yang drain. Ya, inject drain. Nah, ini inject drain. Inject drain generator PWM sama juga. Saya menggunakan TL494. Ini penguat audionya. Inject audio bisa pakai kondenser langsung bisa, atau pakai preamp. Kita pakai terserah ya, pakai preamp, tone control boleh, bagus. Ini gain audio. Kemudian pulsa sama aja, pulsanya sama ini untuk mengatur pulsa untuk menaikkan dan menurunkan tegangan ke RF. Nah, bedanya kalau yang source itu satu dayanya cukup jadi satu ya. Tadi ini jadi satu aja 12 volt atau sampai 15 volt. Jadi semua ini sampai driver, dari mulai generator sampai driver boleh jadi satu. Kalau untuk inject drain atau inject kolektornya itu dibutuhkan tegangan floating atau tegangan yang memang dia digantung negatifnya. Kalau ini kan kita negatif, positif, negatif. Biasanya positif dia seperti biasa persatuan, negatifnya ke ground ya. Nah, kalau tegangan floating itu negatifnya digantung. Jadi negatif maupun positif digantung, tidak boleh jadi satu ke ground. Ini khusus. Nah, karena di sini kayak butuhkan menggunakan IC optocoupler itu TLP 250. Jadi IC TLP 250 ini harus diberikan satuan floating. Jadi kalau yang generator mulai dari TL494 hingga 741 ini cukup 12 volt. Kalau TLP 250 ini kita kasih tegangan bisa sampai 20 volt juga mampu dia. Atau yang ini, kalau ini bisa 15 volt aja. Tapi dikasih satuan sendiri ya, dikasih satuan yang digantung negatifnya. Nah, khusus ini, khusus IC-nya aja. Tapi sama dengan yang inject source, mulai dari dari TL494, kemudian masuk ke buffer itu 2N3904. Nah, drivernya saya menggunakan TLP 250 dengan tegangan digantung atau floating. Masuk ke panel ya, panelnya ini saya menggunakan IGBT boleh, IRF ini kebetulan saya pakai IRF P450 ya. Ini dada damper. Kemudian dibandingkan dengan source, output dari inject drain ini itu lewat emitornya, lewat source-nya final PWM. Jadi kalau ini dari outputnya, oh ya, kalau yang tadi kan, kalau yang dari source, yang injectnya source itu output PWM-nya itu keluar dari drain ya, dari drain PWM, dari drain ini anti low pass filter masuk ke source RF. Berbeda dengan inject drain, output dari panel PWM itu lewat source-nya ya, lewat source panel PWM ini lewat low pass filter masuk ke drain ya. Jadi masuk ke drain panel lewatin transformer ya, toroid ini, atau kalau bilang teman-teman ini gorong-gorong ya. Saya coba ini. Nah, gorong-gorong ini sama apa ini sama yang source sama. Ini primernya sekitar 30 mikrohenry ya. Sekundernya sekitar 100 hingga 150 mikrohenry. Atau jika kita dapat kebanyakan ya, asal aja ya, misalkan dapat di tempat-tempat bekas ya, barang bekas, itu kira-kira primernya 2 lilit, sekundernya itu 6 lilit hingga 8 lilit ya. Coba-coba aja ini butuh eksperimen teman-teman ya.
eksperimen teman-teman. Oke, saya lanjutkan yang inject drain. Jadi kembali lagi, output dari panel PWM inject drain itu lewat source, lewat low pass filter biasa, kemudian masuk ke drain, inject drain funnel atau kolektornya panel RF. Sama juga ini bagian RF-nya sama dengan yang inject source dari DDS ya, dari DDS ini masuk ke buffer itu BD139. Driver saya menggunakan IRF 540. Nanti masuk ke panel ya. Nah, bedanya lagi kalau drain, kalau dari RF-nya ini karena salah satunya masuknya ground, source-nya apa? Source panel RF ini ke ground karena ini modulir dari drain-nya. Jadi nanti input dari drivernya masuknya ke gate ya. Gate itu output dari transformer driver itu kan ada dua, yang satu ke ground, yang satu ke gate panel. Kita drop pakai R 2 watt 10 ohm saya paralel ya, saya paralel jadi sekitar 5 ohm. Ini sama 5 ohm. Nah, source dari panel inject drain itu ke ground, berbeda dengan yang inject source ya. Kalau inject source itu source-nya itu gantung, nah, jadi gantung karena yang di input. Kalau yang ini karena inputnya audionya dari drain, jadi source-nya di groundin. Nah, seperti biasa sama yang inject source maupun inject drain, output dari transformer push pull ini itu ya seperti sama, low pass filter ya, low pass filter. Kemudian ya oke lah, tegangan satuannya ini bisa 50 hingga 100 volt ya untuk mendapatkan power yang besar. Nah, jadi secara spesifik ya bisa saya bedakan. Kalau menggunakan inject source itu tegangan satuannya untuk generator 12 volt, untuk drivernya 20 volt atau 18 volt, baru tegangan final. Tegangan final ini nanti bisa katakanlah 50 volt. Kalau untuk yang inject drain ya, lagi karena inject drain ini butuh satu tegangan lagi tambahan untuk tegangan TLP 250 ini yang floating. Jadi seperti tadi ya, hampir sama dengan yang source. Yang drain ini satu daya untuk generator itu 12 volt, kemudian floatingnya 15 volt tersendiri. Kemudian driver RF-nya ini saya menggunakan 18 hingga 20 volt regulasi. Nah, nanti panelnya sama juga 50 hingga 100 volt. Jadi kira-kira gitu. Nah, ada perbedaan setelah di reporting teman-teman ya audionya. Kelebihannya inject source itu mungkin lebih praktis ya. Karena tidak dibutuhkan floating ya, langsung aja. Cuman kalau drain ini karena dia audionya lebih keluar gitu ya, lebih keluar. Ada penguatan audionya itu lebih. Jadi gini, kalau diputar di bagian pulsa, kalau source itu pulsa melewati 50%, audionya itu kurang mendorong. Berbeda dengan inject drain. Itu lewat dari 50% hingga mendekati 75% itu masih bagus audionya. Cuman itu aja kurang lebih ya. Oke. Semoga ini bermanfaat. Jika ada yang belum jelas silakan tuliskan di kolom komentar ya, teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan tetap semangat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.